Dan kalau teman-teman sering mengamati tokoh-tokoh wayang itu ya, wayang kulit itu, ada salah satu tokoh wayang yang juga mengenakan motif kawung ya, yaitu Kaki Semar ya. Di sini saya mencoba menggambar kakek Semar ya. Nah, Kaki Semar itu memang selalu nggak selalu tapi seringkali digambarkan mengenakan motif ini. Nah, tentu saja ini tidak sembarangan ya, karena kita tahu bahwa Kaki Semar itu adalah tokoh pewayangan yang dihormati tidak hanya oleh bangsa manusia, tapi juga dihormati oleh para dewa ya. Karena sebenarnya Kaki Semar sendiri merupakan dewa yang mengejawantah, yang turun ke bumi untuk menjadi semacam pemomong bagi para kesatria yang berjiwa mulia. Tadi juga sudah saya singgung mengenai cakra muladhara atau cakra root cakra, itu yang disimbolkan dengan muladhara yang bentuknya sama dengan yang kita sebut kawung itu ya. Jadi cakra ini yang ada di titik paling bawah itulah yang harus dikuasai manusia terlebih dahulu sebelum dia berupaya untuk mencapai cakra-cakra yang lain ya, sampai di puncaknya yaitu cakra mahkota ya. Supaya apa? Supaya manusia itu tetap hidup dengan harmoni, seimbang, balance ya, dan tidak gampang terombang-ambing. Jadi dasarnya, rootnya atau akarnya itu harus kuat terlebih dahulu. Di sini kita bisa melihat bentuk dasarnya adalah 4 kelopak ya, bisa dilihat seperti ini atau bisa dilihat seperti ini ya. Nah, di tengahnya itu ada titik. Nah, kalau di Jawa, selain kita mengenal dengan yang disebut ini ya, sedulur papat, menyertai setiap manusia ketika lahir di bumi ini, 4 saudaranya, dan 1 pancer ya. Titik ini merupakan pancer. Siapakah pancer itu dalam kehidupan kita? Pancer itu adalah diri sejati kita yang bisa kita rasakan dalam bentuk hati nurani ya, suara batin yang murni, itulah pancer. Nah, keempat kelopak itu mewakili 4 elemen alam ya. Ada air, ada api, ada tanah, dan ada angin. Pembahasan mengenai sedulur papat atau 4 elemen alam yang juga ada di dalam tubuh kita itu sudah banyak beredar di luaran ya. Kalau kita ingin mempelajari, ingin mengenal mengenai apa sih dan siapa sih sebenarnya sedulur papat, itu banyak sekali referensi mengenai itu. Bahkan banyak pula orang-orang Jawa itu yang mendalami sengaja untuk belajar khusus mengenai aktivasi sedulur papat. Tapi di sini saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya yang justru harus kita kuatkan itu adalah ini ya, titik ini adalah pancer kita. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita bisa menguasai 4 elemen yang ada di dalam diri kita ini ya, supaya bisa berguna dan tidak malah merugikan kehidupan kita sendiri. Tapi sebelum ke situ, tentu saja saya akan membahas satu persatu mengenai 4 elemen alam atau sedulur papat kita ini. Oke, yang pertama kita akan membahas elemen air atau juga kakang kawah kita. Kakang kawah adalah air ketuban yang keluar terlebih dahulu sebelum jabang bayi itu lahir. Makanya ia disebut kakang atau kakak. Dan warnanya, jika disebutkan sebagai warnanya adalah putih, mewakili sifat yang suci. Sifat lainnya adalah kecenderungan untuk mendekatkan diri pada yang kuasa, spiritualis, religius, kemudian juga memiliki moralitas atau tahu baik dan buruk, dan itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Jika elemen air kita itu seimbang, maka kita akan menjadi orang yang tenang, yang bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya mempengaruhi emosi kita. Apa yang terjadi bila elemen air kita tidak seimbang? Kita bisa tidak seimbang pula, emosi kita bisa naik turun, moody, kemudian juga bahkan bisa menjadi depresi. Jadi orang yang penyendiri, tidak suka bertemu dengan orang lain, cenderung untuk antisosial. Nah, itu jika elemen air kita itu mengalami ketidakseimbangan. Dan karena warnanya yang putih, maka jika tidak bisa kita kendalikan, maka ketiga saudara yang lain yang memiliki warna-warna yang lebih dominan itu bisa mengotori dari si putih ini atau elemen air ini. Jadi di sini kenapa nanti kita akan membahas pentingnya kita memperkuat pancer, itu karena ini, supaya saudara kita yang putih ini tetap putih bersih dan bisa menjadi moral kompas bagi kehidupan kita.